Saudara, minyak goreng curah akan dihapus bertahap dan diganti kemasan sederhana. Bagaimana dampak kebijakan ini pada nasib para pedagang dan pelaku UMKM yang masih mengandalkan minyak curah? Apakah strategi ini mampu membuat harga minyak stabil dan mengurangi beban pengeluaran masyarakat? Kita akan berbincang dengan tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden, Pak Edi Priyono. Selamat malam, Pak Edi. Pak Edi, selamat malam. Ya, selamat malam. Baik, kita juga akan sapa Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Sudaryono. Selamat malam, Mas Sudaryono. Selamat malam Pak Edi, selamat malam Mbak. Saya ke Pak Edi dulu ya. Pak Edi, ini kan sebetulnya rencana penghapusan minyak goreng curah tuh sempat ada di 2020 dan sempat diatur dalam Permendak saat itu. Kemudian yang seharusnya ini sudah hilang di pasaran di 2022 Januari, koreksi saya kalau salah, itu tapi kemudian kan dibatalkan. Akhirnya kan masih tetap beredar. Nah sekarang kan rencananya mau dihapuskan lagi. Yang jadi pertanyaan saya, kali ini jadi atau enggak Pak Edi? Ya kalau jadi enggak ya kita tunggu saja ya. Cuma penting untuk kita jelaskan saya kira ya mengapa rencana itu ada. Ya. Ini kan juga untuk kepentingan konsumen ya sebenarnya ya. Jadi dan secara regulasi ini kan ada Undang-Undang Pangan ya, Undang-Undang 18 2011 ya, khususnya pasal tentang keamanan pangan. Jadi pemerintah itu wajib ya menjamin keamanan pangan ya, termasuk di dalamnya pangan yang diolah ya, dalam hal ini minyak goreng kan termasuk dalam kategori itu ya. Dan juga ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, Undang-Undang Nomor 8 1999 yang saling menguatkan dengan Undang Pangan. Jadi ini amanat undang-undang untuk menjamin kepentingan konsumen gitu. Nah sekarang mengapa minyak goreng curah itu menjadi masalah gitu ya? Pertama adalah karena dari sisi produksi itu kita nggak bisa tahu persis, nggak bisa jamin gitu ya. Meskipun minyak goreng curah itu banyak merupakan produsen katakanlah besar yang ada SNI, ada Standar Nasional Indonesia, prosesnya kita tahu, tetapi nggak bisa dijamin gitu ya. Kemudian dalam proses distribusi itu kita melihat langsung kok bagaimana proses distribusi itu ya nggak bisa dijamin higienisnya gitu loh. Jadi apakah dia higienis atau tidak gitu ya, peralatan yang dipakai, drum yang dipakai dan sebagainya gitu ya. Nah sampai ke tingkat eceran, belum lama tuh kami dari Kantor Staf Presiden itu melakukan pengecekan di lapangan ya. Kita menemukan di sebuah pasar itu ada kira-kira ada pedagang yang jual sekitar mungkin 20 kantong plastik minyak goreng curah yang sudah diplastikin itu. Ada 2 yang warnanya tuh beda banget gitu, warnanya agak coklat gitu. Yang lainnya kan agak kekuningan gitu. Ini warnanya agak coklat. Saya tanya ke ibu yang jual itu, yang jual ibu-ibu ya. Bu ini kok warnanya beda? Dia sambil ketawa bilang, oh karena itu kedinginan Pak gitu, habis hujan gitu ya. Kita menduga bahwa itu bukan dari pabrik itu. Mungkin kita kan nggak tahu ya itu dari minyak jelantah dan sebagainya. Kita nggak tahu gitu ya. Nah kemudian di dalam kemasan yang di plastik secara sederhana itu kan konsumen nggak tahu itu sebenarnya ukurannya pas atau tidak, 1 liter atau 1 kilo itu pas atau tidak, kandungan di dalamnya apa, kadaluarsanya kapan, kita nggak tahu gitu. Nah jadi ini sebenarnya untuk melindungi konsumen terutama ya. Tentu saja pemerintah mempertimbangkan aspek lain ya. Dan kita tahu bahwa ada pro kontra. Biasalah dalam sebuah kebijakan nggak semua pihak setuju ya. Tentu saja iya. Baik, Pak Edi, semangatnya kita support, kita dukung kalau misalnya memang ini untuk kebaikan masyarakat. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kemudian pemerintah bisa memastikan ketika misalnya harga minyak goreng curah ini kemudian dihapuskan dan diganti minyak goreng kemasan sederhana, harganya akan tetap sama atau mungkin bisa dipastikan lebih murah, malah bukan justru jadi akan lebih mahal nantinya? Ya kalau minyak goreng curah dengan minyak goreng kemasan ya jelas lebih mahal minyak goreng kemasan ya. Meskipun selisihnya sebenarnya nggak terlalu besar ya, dalam arti tetap lebih mahal minyak goreng kemasan. Tapi kan pemerintah punya alat, punya instrumen kan. Misalkan begini, kan pemerintah bisa saja memberikan subsidi karena itu sudah pernah dilakukan. Bahkan yang untuk minyak goreng kemasan itu sudah pernah loh dilakukan meskipun sebentar ya di bulan Januari ya. Tapi kemudian dicabut, kemudian pemerintah beralih memberikan subsidi yang untuk minyak goreng curah, tapi kemudian sekarang kan sudah tidak ada lagi gitu ya. Artinya sebenarnya masih ada mekanisme subsidi. Nah kemudian yang kita tidak bisa lupakan adalah sebenarnya kan ada mekanisme yang sifatnya bantuan langsung. Ya kemarin kan ada BLT minyak goreng. Jadi untuk menjaga daya beli masyarakat
itu sebenarnya ada instrumen lain tanpa harus mengorbankan kepentingan konsumen untuk produk yang sehat, produk yang jelas, asal-usulnya produk yang aman sesuai dengan amanat undang-undang. Oke, saya ke Mas Sudaryono. Kalau Anda sendiri, apa responnya terkait dengan rencana pemerintah menghapus minyak goreng curah ini? Dan kira-kira dampaknya akan seperti apa nanti ke depan? Ya, baik. Ya, terima kasih ya. Jadi ini kan kebijakan minyak goreng ini kan sering berubah-ubah. Seiring dengan jalan dari waktu ke waktu kan berubah-berubah terus. Nah, kemudian kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, intinya adalah begini, apapun kebijakannya, selama minyak goreng itu mudah diakses dengan harga yang juga gampang mudah diakses juga, dan stoknya juga bisa diakses juga, saya kira nggak akan ada masalah. Apakah perkara misalnya memang rencana untuk penghapusan minyak goreng curah ini kan memang sudah lama ya, dan memang betul 2022 ini kan harusnya minyak goreng curah itu sudah tidak ada lagi. Tapi kenyataannya kan karena ada kelangkaan minyak goreng, harga minyak goreng tinggi, akhirnya oleh pemerintah dihadirkan lagi di tengah-tengah masyarakat. Kalau kami pada prinsipnya begini, intinya kan begini ya, kalau tadi di siaran yang sebelumnya saya kan melihat bahwa untuk kebutuhan rumah tangga orang itu bisa substitusi, misalnya yang tadinya digoreng bisa direbus gitu. Tapi kan banyak pelaku-pelaku UMKM yang memang lebih banyak mengandalkan goreng-goreng gitu. Betul. Jadi kalau menurut saya penting juga bahwa pemerintah juga betul untuk perlindungan konsumen, tapi dalam hal ini adalah penyediaan istilahnya minyak goreng yang terjangkau untuk kelompok masyarakat bawah itu juga sangat penting. Apakah nantinya itu dalam bentuk curah atau dalam bentuk kemasan sederhana itu nggak ada masalah apapun itu. Yang penting bahwa barangnya ada dan harganya itu terjangkau untuk masyarakat. Kalau kami dari Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia intinya mengapresiasi apapun yang kebijakan yang pro rakyat ya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Namun sekali lagi pelaksanaannya itu yang memang harus kita sama-sama awasi, kita sama-sama cermati. Karena kan dari peraturan ke peraturan yang lain terkait minyak goreng ini kan selalu aturan maksudnya baik, niatnya baik, tapi pelaksanaannya selalu ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang memang melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan sehingga terjadi adanya kelangkaan, adanya penimbunan, adanya akhirnya ditetapkan beberapa orang jadi tersangka dan seterusnya gitu. Jadi kalau dari kami intinya adalah stok ada dan harga itu ditentukan betul, misalnya harga 14.000 stoknya ada, saya kira nggak ada masalah itu. Jadi sebenarnya selama stoknya aman dan harganya bisa diatur oleh pemerintah, para pedagang pasar aman-aman aja kira-kira Pak Sudaryono ya? Betul, betul. Ini kan sekarang begini, mungkin saya sedikit laporkan bahwa semenjak adanya ditetapkannya tersangka, itu nomor satu. Yang kedua, setelah Presiden melakukan keputusan drastis untuk melarang ekspor CPO ya, sejak dua kejadian itu adalah efek shocknya ada, sehingga adalah di pasar itu mulai minyak goreng curah itu mulai ada yang tadinya sulit diakses oleh pedagang pasar. Ditambah lagi setelah ada kebijakan baru bahwa subsidi dihapus kemudian dikembalikan ke mekanisme DPO dan DMO. Sekarang ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa sekarang ini kondisi minyak goreng curah itu ada, stoknya cukup. Pantauan kami dari asosiasi laporan dari daerah-daerah, khusus untuk daerah misalnya Jabodetabek, kemudian Medan, kota-kota besar, ibu kota provinsi, pasar-pasar itu relatif stoknya ada dan harganya sesuai dengan yang diinginkan pedagang pasar dan sesuai dengan yang dimaui oleh pemerintah. Pedagang pasar menjual 14.000 per liter. Hanya memang pantauan kami di daerah-daerah di luar kota besar, misalnya pantauan kami di Bitung, di Manado, kemudian di Pekalongan, kemudian di Kebumen dan seterusnya, kami melihat beberapa sampling termasuk di Sukabumi, itu variatif ya, variatif. Semakin jauh dari ibu kota, maka disparitas harga itu akan menjadi lebih banyak begitu. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, artinya gini, kesimpulannya yang harus kita kawal bersama adalah bagaimana memastikan harga minyak goreng kemasan sederhana ini tidak jauh berbeda, kalaupun memang tadi kata Pak Edi agak sedikit lebih mahal dibandingkan dengan minyak goreng curah. Dan juga bagaimana kemudian nanti distribusinya dan juga stoknya bisa merata di seluruh pasar sehingga kemudian tidak ada terjadi kelangkaan minyak goreng nanti. Terima kasih telah bergabung bersama kami tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Edi Priyono. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih juga Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, Mas Sudaryono. Terima kasih, Mas.